Halo, Assalamualaikum sahabat Promkes di Kabupaten Karawang khususnya dan Promkeser seluruh Indonesia pada umumnya yang bisa menyaksikan video saya kali ini. Baik, untuk hari ini atau untuk kali ini saya ingin berbagi mengenai materi terkait dengan kesehatan remaja, di mana pada bulan Juli ini biasanya adalah mulai lagi diselenggarakan pembelajaran untuk semester baru di setiap tatanan sekolah, baik itu SD, SMP, SMA. Nah, jika teman-teman Promkes diminta untuk mengisi materi-materi pada saat pembinaan ke sekolah, teman-teman bisa menyampaikan materi ini sebagai salah satu materi yang disampaikan kepada remaja kita di sekolah. Kita mulai ya. Tema materi ini adalah remaja sehat, generasi hebat. Baik, kita akan bahas diawali dengan apa saja sih permasalahan kesehatan yang dialami pada remaja kita. Nah, secara umum di Jawa Barat sendiri sudah melaksanakan sebuah riset, sebuah penelitian yang menghasilkan ada beberapa permasalahan yang dialami oleh anak usia sekolah dan remaja. Ada 5 pilar. Pilar masalah pertama adalah masalah gizi. Ternyata masalah gizi pada remaja ini sangat kompleks ya, dimulai dari kurang gizi sampai dengan lebih gizi. Yang kurang gizi di sini ada 4,8% usia 13 sampai 15 tahun mengalami obesitas. Kemudian juga sekitar 11,2% itu gemuk ya. Dan yang paling parah ini yang mengkhawatirkan 32% remaja di Jawa Barat itu mengalami anemia. Nah, anemia adalah permasalahan kesehatan yang bisa berdampak terhadap kualitas hidup remaja. Karena remaja merupakan generasi bangsa, generasi kita yang akan melanjutkan tonggak pembangunan kita di masa depan nanti, ya. Kemudian apa saja sih yang menyebabkan perilaku yang menyebabkan permasalahan ini? Ternyata remaja kita juga 65% tidak pernah sarapan, ya. Kemudian ini mungkin hal-hal yang perlu kita tekankan pada remaja kita, pentingnya sarapan. Dan di sini juga kita harus tekankan tentang konsep isi piringku pada remaja, agar remaja kita bisa memulai hari-harinya dengan pemenuhan nutrisi yang cukup. Ya. Kemudian permasalahan yang kesehatan yang kedua adalah pilar kebersihan diri dan aktivitas fisik. Di mana saat ini juga ternyata remaja kita itu mengalami permasalahan yang luar biasa ya. Jadi memang dengan era modernisasi saat ini, remaja menjadi kurang aktivitas fisik, kurang gerak ya. Ini ada 64% remaja usia 10 sampai 14 tahun itu memiliki kurang aktivitas fisik ya. Dan hal yang sederhana namun berbahaya, 43% remaja tidak pernah cuci tangan dengan benar pada waktu yang tepat ya. Kemudian permasalahan besar lainnya adalah remaja memiliki kesehatan atau masalah gigi dan mulut itu di angka 51%. Jadi kalau kita lihat ada 10 anak, 5%-nya pasti memiliki masalah gigi dan mulut, baik itu gigi berlubang atau ngilu-ngilu di gigi atau tidak pernah sikat gigi dan lain sebagainya. Kemudian pilar yang ketiga, nah ini juga yang sedang saat ini merebak ya, sedang permasalahannya banyak kasusnya, itu kesehatan mental emosional atau mental health disorder ya, di mana ternyata ada 5,14% anak SMP dan SMA mempunyai keinginan untuk bunuh diri ya. Ini sangat mengkhawatirkan. Kemudian 62% anak remaja kita mengalami kekerasan sepanjang hidupnya, baik itu bullying, kekerasan dalam rumah tangga ya, kekerasan domestik, sehingga ini juga berdampak pada 6,2% anak remaja kita mengalami depresi dan gangguan mental emosional. Kemudian yang ini mungkin tidak bisa diindahkan lagi, 19% anak remaja kita mengalami adiksi internet. Nah,
10% dari usia 15 sampai 24 tahun itu mengalami gangguan mental emosional. Kalau kita lihat di sebaran statistik remaja, angkanya rata-rata di kisaran 270.000 di Jawa Barat, itu sekitar 27.000-nya memiliki gangguan emosional, mental emosional, ya, sangat mengkhawatirkan. Nah, pilar yang keempat permasalahan kesehatan yang sering dialami pada remaja adalah penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan narkotika, zat psikotropika dan zat adiktif, serta keselamatan di jalan raya. Nah, ternyata secara statistik juga disebutkan bahwa 9,1% remaja kita pernah merokok. Nah, rokok ini merupakan pintu gerbang bagi remaja kita untuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan nafsa tadi. Karena sifatnya anak remaja itu tertantang, rokok udah pernah, mau tantang yang lebih parah lagi, sampai dengan nanti akan menjadi orang-orang yang ketergantungan nafsa. Ya, di sini juga sudah ada data, ternyata 0,3% remaja kita itu pernah mengkonsumsi alkohol. Ya, 18,8% usia 13 sampai 15 tahun merupakan pengguna rokok, ya. Dan ini yang mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan, bahkan 3,2% kalangan pelajar dan mahasiswa Indonesia merupakan pengguna nafsa. Mau jadi apa masa depan generasi bangsa kita kalau remaja yang akan menggantikan peran-peran para pemimpin bangsa ini merupakan pengguna nafsa? Ya, ini hal-hal yang perlu kita intervensi bersama, kita bahu-membahu untuk mencegah hal ini lebih meluas lagi. Kemudian yang terakhir, permasalahan remaja yang kompleks ini juga diwarnai dengan permasalahan kesehatan reproduksi, di mana ternyata usia 15 sampai 19 tahun, 7% remaja di Jawa Barat ini pernah melahirkan anak yang pertama. 15 tahun pernah melahirkan anak yang pertama. Jadi usia berapa dia hamilnya, ya? Jadi 14 tahun udah hamil. Itu sekitar 7%, ya. Kemudian ada juga remaja putri hamil pertama pada usia kurang dari 16 tahun. Di sini juga data menyebutkan bahwa ada 20% kasus HIV dan 4% kasus AIDS pada usia 5 sampai 19 tahun. Ini luar biasa, ya, sekitar 228.000 usia 10 sampai 17 tahun anak remaja kita sudah menikah, di mana seharusnya mereka mengenyam pendidikan, mengenyam pengalaman di masa muda untuk mempersiapkan perannya nanti menggantikan para pemimpin bangsa. Ini sudah menikah, ya, sudah menikah dan menghadapi permasalahan-permasalahan domestik di dalam pernikahan sebelum waktunya. Ya, ini adalah permasalahan remaja kita, dan kita berharap mungkin ada intervensi atau ada intervensi dari kita semua untuk mencegah hal ini terjadi lebih luas lagi. Baik, kalau ini kondisi demografi Karawang, mungkin semua sudah paham, kita lanjut saja. Nah, apa yang bisa kita sampaikan ke sekolah adalah ada 12 perilaku kunci gerakan masyarakat hidup sehat di sekolah untuk mencegah terjadinya kejadian-kejadian permasalahan kesehatan tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama, sehat bergizi. Nah, sehat bergizi ini ada 2 perilaku saja, di mana perilaku pertama adalah memastikan remaja putri usia sekolah itu melakukan atau mengkonsumsi tablet tambah darah seminggu sekali sepanjang masa. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya anemia pada remaja kita, sehingga remaja kita bisa melakukan aktivitas bersekolah dengan kualitas yang baik, tidak dengan permasalahan-permasalahan letih, lesu, loyo, dan tidak bersemangat. Ya, itu adalah salah satu gejala dari anemia. Baik, perilaku yang kedua yang disarankan adalah remaja sudah mulai bisa mengatur porsi makan sesuai konsep isi piringku bagi remaja, ya. Tidak lagi
piring nasi makan remaja kita ini penuh dengan karbo. Jadi kita akan bagi menjadi 4 bagian ya. Nanti dipilih sesuai dengan metode isi piringku, yang mana di dalam piring remaja kita itu sudah memenuhi unsur-unsur protein hewani, karbohidrat, serat, sayur atau buah ya. Itu harus ada di setiap piring makanan remaja kita, sehingga asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk remaja bisa terpenuhi dan dia bisa beraktivitas secara berkualitas. Kemudian pilar yang kedua adalah sehat fisik. Ini diberikan agar remaja kita bugar. Nah, sehat fisik ini ada 2 perilaku, yaitu perilaku pertama pembiasaan olahraga minimal 30 menit dalam sehari atau minimal 150 menit dalam seminggu. Kemudian remaja juga perlu melaksanakan screening tes kebugaran untuk mengetahui berapa level kebugaran mereka, apakah cukup bugar atau sangat bugar atau bahkan kurang bugar. Nah, ini bisa menjadi pemicu remaja-remaja kita untuk meningkatkan vitalitas dirinya untuk lebih bugar lagi ya. Kemudian yang ketiga adalah ini yang tadi disebutkan, adanya permasalahan kesehatan jiwa, maka kita juga harus memberikan informasi tentang bagaimana menciptakan sehat jiwa di sekolah. Pertama adalah mengenali atau remaja agar bisa mengatur emosi, menerima dirinya sendiri apa adanya, bisa berhubungan sosial dengan baik dengan temannya, bisa selalu bahagia ya. Perilaku dan keterampilan psikososial. Keterampilan psikososial adalah keterampilan remaja bisa memahami diri, menerima diri apa adanya, dan bisa berhubungan sosial dengan temannya. Kemudian perilaku kedua untuk sehat jiwa adalah tidak merokok dan tidak menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ini agar menjaga remaja tetap sehat, baik fisik maupun jiwa. Kemudian yang ketujuh ini yang sangat mungkin saat ini sedang menjadi permasalahan semua orang tua di Indonesia, yaitu remaja dengan ketergantungan gadget. Nah, mungkin kita sebagai guru, sebagai pembimbing, sebagai promotor kesehatan bisa mengintervensi atau bisa memberikan nasihat-nasihat kepada remaja agar bisa menggunakan gadget dan internet secara sehat dan bijaksana. Ada pengaturan-pengaturannya, tidak 24 jam non-stop penggunaan gadgetnya ya atau internetnya. Kadang-kadang mereka bergadang untuk bermain game atau sampai 24 jam. Itu yang sangat berbahaya. Nah, kemudian juga sekolah diharapkan secara annual, secara berkelanjutan bekerja sama dengan puskesmas untuk melaksanakan screening kesehatan jiwa. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, adanya mungkin kecenderungan penyimpangan kesehatan jiwa itu bisa diatasi lebih dini, bisa dikonsultasikan atau bisa dikonselingkan sehingga tidak menjadi permasalahan kesehatan jiwa yang lebih parah lagi. Oke. Nah, yang keempat adalah kesehatan lingkungan. Nah, kita dalam generasi sehat, generasi bangsa kita ini, kita juga perlu menanamkan budaya untuk peduli terhadap lingkungannya dengan 4 perilaku. Perilaku pertama, pembudayaan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir di waktu yang tepat untuk mencegah beberapa penyakit infeksi tentunya. Kemudian ini yang mungkin menjadi akar permasalahan saat ini, pembudayaan buang sampah ke tempat sampah. Karena kalau tidak dibudayakan, maka perilaku itu akan menjadi permasalahan kita di masa saat ini atau ke depan. Karena saat ini juga Indonesia sudah darurat sampah. Ya, budaya buang sampah ke tempatnya ini masih sangat minim. Untuk itu di area sekolah, di instansi sekolah harus ada pengetatan pembudayaan buang sampah ke tempat sampah atau bahkan diajarkan untuk bagaimana memilah sampah sehingga ada konsep 3R, reuse digunakan kembali, reduce dikurangi nilai sampahnya, dan recycle didaur ulang sampah yang dihasilkan. Nah, yang ke-11 ini adalah penerapan kawasan tanpa rokok. Diharapkan dengan adanya penerapan kawasan tanpa rokok ini, kita bisa mencegah remaja kita untuk menjadi perokok selanjutnya, mencegah mereka untuk mencoba merokok karena tidak ada teladan atau tidak ada perilaku yang dapat dicontoh di di lingkungan sekolah ya, tidak ada orang yang merokok di sekolah sehingga mereka tidak berpikir untuk ikutan merokok.
Kemudian yang terakhir adalah penyediaan kantin sehat. Nah, kantin sehat ini memastikan asupan gizi pada anak-anak didik kita, pada remaja kita merupakan gizi yang adekuat, yang bernutrisi, dihindarkan dari makanan-makanan cepat saji yang memang bisa menjadi potensi penyebab penyakit-penyakit degeneratif ya. Jadi kantin sehat ini tentunya harus ada pengawasan dari pihak puskesmas dan juga bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk memilih dan memilah jenis menu makanan yang bisa dihidangkan di kantin sehat. Baik teman-teman Promkes Kabupaten Karawang khususnya, itu mungkin hal-hal yang perlu kita sampaikan ke sekolah-sekolah agar remaja kita bisa tumbuh sehat sehingga bisa hidup berkualitas dan menjadi generasi yang hebat pada masa yang akan datang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Silahkan kirimkan komentar, saran di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.